Sahabat SCD Cara, barusan saya mencoba mengganti monosok atlet nih dengan Satria Fu. Panjangnya terlalu banyak, lebihnya sini ke sini. Ini jarak sini ke sini, titik tengahnya itu ya. Setelah diukur sini titik tengah lubang baut ya. Jaraknya itu selisihnya itu atlet itu ke situ ya, ini 25 cm, oke, 25 cm, dan di sini 28,5, 28,5 di sini, oke, 28,5, jadi selisih 3,5 cm. Nah, setelah diukur, spare yang masih bisa dipakai yang diambil adalah 2,5 cm maksimum. Kalau sparenya kepanjangan, Jawbreaker yang kita ketemu penggantinya atlet ini merek lain, kalau kepanjangan 2,5 cm masih bisa masuk, oke, masih bisa masuk. Tapi nanti catatannya, ban saat di standar 2 tetap nempel di tanah ban belakangnya, itu dia akibatnya. Oke, nah itu, nah jadi nggak cocok. Udah saya coba paksa menekan ban belakang ke bawah, tekan untuk memasukkan Satria Fu ke dalam dudukan atlet. Udah coba dipaksa, nggak bisa nyampe, tetap masih selisih 2 cm, lebih panjang 2 cm dia, nggak bisa nyampe, habis. Nah, jadi kepanjangan. Jadi kalau ada yang bilang Satria Fu bisa dipakai di atlet, itu tentu merusak sesuatu, dipaksa dengan paksa atau merusak sesuatu, mengubah sesuatu, baru bisa masuk dudukan baut atas dengan bawah monosok ini. Nah, tadi udah coba, nggak bisa. Dan pemasangannya pun, kalau tadi rencananya pemasangannya ini ditaruh di bagian bawah, di dekat roda. Nih, yang dekat roda, ini yang di atas. Ya, nah, ya, dibalik. Nggak bisa. Oke, kemudian catatan berikutnya ya, saya ngasih tahu. Nah, ini catatannya, membuka nih, membuka ini nih ya, busing anting monosok. Membuka ini ukurannya nih, udah saya buka tadi siang. Ini mau ganti ini kemarin, tadi siang, lumayan susah. Nah, ukuran yang pas ini. Nah, ini alat pembukanya pipa tenda, ukuran ini pipa tenda, apa, pipa ledeng. Oke, kita ukur berapa dia anunya. Oke, nah berarti 2 cm, pipa ledeng ukuran 2 cm. Oke. Jadi cara mengambil ukuran daripada pakai sigmat itu harus tambah 2 mili. Ini terlihatnya ini 18,5 ini sebetulnya nih. Coba cari 18,5. 18,5 ya. Tapi tadi pas nih. Nah, jadi kalau di sistem ukur cari yang 2 cm. Ya. Oke. 20. Nah, ini lihat. Oke. Pas. Ini yang tadi yang dicabut. Oke, ukurannya sama. Oke. Nih. Oke, tuh sama. Oke, perhatiin. Nah, mencabut pusing,
lumayan susahnya. Jadi sistem ketok, tadinya sistem tracker, dicoba sistem tracker, lumayan keras ya, sistem tracker. Nah, udah 2 ilmu ya. Nah ini busing, modelnya tuh tipis ya, tipis. Nah jadi tipis, dia harus nyangkut di bibir ini, ditekan sama bibir ini, ketok, selesai. Oke, pelajaran tambahan dari monoshock atlet. Apalagi yang belum pernah dijelaskan, kayaknya udah semua kan. Ini hasil rebuild. Ini sengnya ini lumayan susah nih nyobeknya, harus banyak latihan baru bisa sobek. Kemudian menutupnya lagi susah kan, tidak akan rata kalau secara manual, tapi berfungsi. Jadi shockbreaker saya di atlet itu nggak ada beli-beli, servis saja, cari barang bekas, satu unit 2 unit kita bongkar, kita rebuild, servis. Masalah di sini nggak ada masalah sebetulnya. Sealnya juga tetap bagus, nggak pernah rusak. Sealnya bagus sekali, kualitasnya tuh Kawasaki itu sealnya bagus sekali, nggak pernah rusak. Okay. Kecuali rusak saat membuka, tersobek oleh seng ini paling. Jangan sampai rusak, jadi harus betul-betul dimangain. Nah ini nih kan yang terjadi itu. Hanya sedikit kebocoran di sini sedikit kebocoran paling, kalau yang sering terjadi itu. Atau olinya juga udah ndak bagus di dalam, udah menjadi pasir. Nah, ganti oli, udah ada petunjuknya di konten-konten sebelumnya olinya ini kan. Nah tentunya sering dipertanyakan sama orang-orang pintar yang beri komen, Om, apakah sama minyak shockbreaker dengan oli? Jelas tidak sama jawabnya. Kenapa tidak sama? Kalau sama, kenapa pabrik mesti membuat minyak shock? Itu jawaban yang simpel. Pintaran kita apa pintaran pabrik? Pabrik itu punya research and development, tim penelitian dan pengembangan. Mereka sudah teliti. Setelah diteliti, mereka mengadakan pengembangan. Oke, nah jadi penelitian mereka mahal. Jadi itu sebabnya minyak shock seperti ini, oli seperti ini. Nah, di kita orang suka coba-coba, kita melanggar pakem. Ya enggak apa-apa, sah-sah saja, seperti saya juga. Saya melanggar pakem, saya eksperimen. Kalau eksperimen tentunya berbeda perlakuan. Saya pakai oli mesin, oli apapun, oli matikom, boleh pakai aja. Kan eksperimen. Berhasil ya bagus, yang nggak berhasil ya gagal. Kalau gagal ya wajar. Karena namanya juga eksperimen, kan gitu. Tapi kurang lebih sama aja sih sebetulnya. Gitu. Nah, cuman menjadi lebih berat, tingkat keempukannya berbeda karena kekentalan daripada oli di dalam minyak shockbreakernya ini berbeda-beda sesuai dengan beban kendaraannya. Jadi tidak sama. Nah, yang parah di kita itu adalah minyak shockbreaker itu terlalu murah di pasaran. Setabungnya itu 7.000 perak. Jumbo-jumbo begitu. Terlalu murah. Coba beli minyak shock yang 1 liter 100.000, mereknya Shell umpamanya, mereknya Brembo umpamanya. Tentu hasilnya akan jauh lebih bagus, lebih tahan panas dan keenceran itu segala macam penguapannya juga kan gitu. Itu sebabnya karena kualitasnya sangat bagus dari Kawasaki ini, dia rusak setelah dipakai 10 tahun ke atas. Baru rusak, saking bagusnya. Mungkin kendaraan lain tidak sanggup seperti itu. Oke, 9 menit. Itu ulasan ulang daripada minyak shock ya, shock. Jadi eksperimen saya di atlet ini
Coba. Seal karet ini jarang rusak. Kalau ini betul sering rusak. Ini bukan bawaannya ini yang asal ketemu nih mobil apa-apa ini. Ya, ini sering pecah. Ya, oke. Kemudian coba lihat. Ini masih ori ini. Belum pernah diganti. Kuat betul. Nilai karetnya itu ini masih lentur, tidak mati. Jadi meredam getarannya masih bagus. Coba. Tahun 2000 ini 2012, 2007, 2009 motor itu berapa tahun sudah. Kawasaki. Ini bedanya, dia punya karet pun kuat. Lenturnya murni karetnya. Kuat. Nih, ini juga ori itu, coba lihat. Oke. Nah, ori. Masih tetap lentur. Tuh, empuk-empuknya masih ada. Nggak mati. Nah, nah, udah seperti itu. Nah, kan? Nah. Nah, udah bagus, jarang rusak. Jadi hanya kalau nyerpis sok monosoknya atlet itu olinya aja, pada prinsipnya olinya aja. Sealnya jarang. Kalaupun rusak, memang ada yang rusak seal ini, seal tengah. Kalau memang ada rusak, ini ada jual murah 5.000 perak. Kan? Murah. Kalau yang KW-nya itu. Yang ngaku-ngaku asli mungkin 25.000. Jadi seperti itu. Oke, nah tadi cabutnya sudah. Nih. Ya, nah, ini barang bekasnya bisa dipakai untuk mengetok, mengeluarkan yang ini. Ini bekas ini bisa pakai mengetok. Tetapi sengnya tipis banget. Tipis banget sengnya ini. Bakal hancur kena martil. Nah, makanya dipakai yang tebal. Ini yang tebal. Mana? Aduh, nggak kelihatan kamera. Nih. Ketebalannya itu berapa? 2 mili apa 3 mili nih. Oke. Pipa tenda nih, bekas pipa tenda, lihat masih ada bengkoknya. Nah, nih. Pipa tenda. Nih, 2 cm. Kemudian ada lagi saya ketemu di limbah. Ini mereknya apa? Tuh lihat ya. Pas bike. Nah, mereknya Pas bike. Ya. Pas bike. Pas bike sepeda cepat namanya, sepeda gunung. Sedikit hampir kan lebih pendek. Hampir bisa dipakai di atlet. Kenapa? Karena kepalanya panjang. Karena atlet itu kepalanya harus panjang. Kalau nggak mentok. Yang ini harus di bawah baru bisa. Nah, itu panjang. Oke, Pas bike. Kalau ada yang 25 cm sepeda pun cocok, karena diameter ini saya udah ukur diameter pernya ini, jumlahnya pun 5 keong, 6 keong. Sama besarnya diameter, sama besar tabung di dalam tempat oli sama, hanya panjang yang berbeda. Malah lebih besar dia punya itu. Asnya itu, asoknya lebih besar. Lebih mantap ini kalau dapat, tetapi cari yang usahakan yang 25 cm atau 24 cm masih di Uber. Kan 25 atau 26 cm masih ke Uber. Tuh, spare-nya enggak bisa banyak. Kualitasnya sangat bagus. Alah, titanium apa-apa ini. Bagus sekali. Oke, dingin. Oke. Nah, ini juga ada setelan gigi di sini, bisa naik. Oke. Dah. Panjangan videonya. Oke guys, semoga bermanfaat ya. Nih, konten tambahan. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, tah, ciao.